Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi israh Israh li sadri sadri Baik. wa wa yassir yassir li amri amri wahlul wahlul 'uqdatam 'uqdatam min min lisani lisani yafqahu qawli. Rabbi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya untuk memulai pembelajaran kita. Ibu panggil ya, Indah Fani, Hadir, Bu. Rani, Hadirah, Bu. Lia, Hadir, Bu. Mezi, Hadir, Ibu. Melin. Hadir, Ibu. Sepertinya hari ini hadir semua ya, nggak ada yang nggak hadir. Iya, Bu. Alhamdulillah, semoga hari ini kita diberi kelancaran dalam belajar dan juga kemudahan dalam memahami materi-materi kita hari ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih tentang materi kita minggu lalu, yaitu tentang sholat. Nah, Ibu ingin bertanya nih, apakah sholat bagi umat Muslim itu wajib dikerjakan? Wajib, Bu. Iya, benar. Jadi, bagi umat Muslim, sholat itu wajib kita kerjakan apabila kita itu sudah balik. Nah, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kewajiban seorang Muslim itu mengerjakan sholat 5 waktu. Baik, sepertinya kita langsung ke materi hari ini ya. Sepertinya tentang sholat kalian sudah paham semua ya tentunya. Baik, kita hari ini tuh tentang membahas mengenai toharo. Nah, apa sih toharo itu? Ada yang tahu toharo? Bersuci. Ya, benar. Itu bersuci dari hadas dan juga najis. Apabila dalam misalnya kita ingin melaksanakan ibadah, terutama sholat, maka toharo itu merupakan salah satu syarat sah dalam beberapa ibadah, sehingga sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Nah, toharo itu adalah bersih. Nah, sedangkan menurut istilah syara, toharo itu adalah bersih dari hadas dan najis. Nah, selain itu, toharo itu dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat, berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Nah, hukum toharo itu apa? Hukum toharo itu wajib Wajib. bagi setiap mukallaf laki-laki dan perempuan yang dimana banyak terdapat dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan agar kita senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Nah, jadi ada beberapa air yang sah untuk bersuci, yaitu misalnya kita wudhu, mandi wajib, menghilangkan najis. Nah, itu disebut dengan air mutlak, yaitu air yang suci dan menyucikan, kayak misalnya tidak tercampur najis, tidak berubah sifatnya secara gratis. Nah, ini ada beberapa jenis air yang bersuci dan menyucikan. Nah, siapa yang ingin menyebutkan macam-macam air yang bersuci dan menyucikan?
Saya, Bu. Ya, silakan. Yang pertama ada air hujan, kedua air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju, dan air embun. Nah, ya, ini adalah 7 mata air yang bersuci dan menyucikan. Nah, misalnya nih, air laut. Nah, air laut itu kan eh, dia ada rasa, ada baunya, ada apa apa namanya berwarna gitu, kayak warna biru, warna hijau. Nah, kenapa dia itu bisa eh, untuk bersuci dan menyucikan, Karena padahal lebih ada berubah warnanya gitu, rasanya. Ada yang tahu kenapa? karena dia lebih dari dua kulah, Ibu. Karena dia itu termasuk air yang mutlak, karena benar-benar kayak ibaratnya tuh kayak asinnya tuh memang dari sananya gitu, memang dari ciptaan Allah. Nah, itu disebut dengan air mutlak, air laut itu. Nah, itu bisa dibuat untuk bersuci dan menyucikan. Sama halnya dengan air salju, itu air mutlak juga. Jadi bisa untuk bersuci dan menyucikan. Ibu ingin bertanya nih, mengapa ketika kita mau sholat itu kita harus bersuci dari hadas dan najis? Ada yang tahu kenapa? supaya ibadahnya sah. Iya, karena sebelum kita ingin sholat itu kita harus benar-benar membersihkan diri kita dari hadas dan najis agar sholat itu sah. Karena syarat sah sholat itu adalah bersuci. Baik, terus kita lanjut pada bagaimana cara menghilangkan najis atau benda kotor. Nah, tata cara menghilangkan najis dan hadas itu merupakan bagian dari toharo atau bersuci. Nah, yang menjadi syarat sah ibadah itu terutama sholat. Jadi secara garis besarnya itu bersuci itu dibedakan menjadi dua, yaitu menghilangkan najis, benda kotor, dan juga menghilangkan hadas, keadaan tidak suci pada diri. Nah, ada nih berdasarkan tata cara yang benar, tata cara menghilangkan najis atau benda kotor. Misalnya, najis itu harus dihilangkan bendanya, seperti warna, rasa, dan baunya. Itu misalnya najis mukhafafaf atau najis ringan. Nah, yang dimana najis ringan ini itu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI dan belum berusia 2 tahun. Nah, cara menyucikannya itu cukup memercikan air suci itu ke area yang terkena najis. Jadi hingga basah. Jadi cukup dipercikan saja ya. Karena pada usia 2 tahun itu bayi itu belum makan apa-apa kecuali makan apa namanya? Menyusui gitu, ASI. Nah, terus najis mutawasito, yaitu najis sedang, seperti kayak darah, nanah, kotoran hewan, atau kotoran manusia, muntah, kayak minuman keras, dan lain-lainnya. Nah, cara menyucikannya itu cukup hilangkan wujud najisnya, lalu siram atau basuh dengan air suci hingga warnanya, kayak baunya, itu rasanya hilang ya. Terus ada najis mughalazo, yaitu najis berat. Nah, najis ini biasanya tuh terkena air liur atau kotoran anjing, kayak misalnya babi juga ya. Nah, cara menyucikannya itu basuh najis tersebut itu sebanyak 7 kali, dan salah satunya itu dicampur dengan tanah atau debu yang suci, gitu. Terus ada juga, oh ya, sebelum kita membahas selanjutnya, jadi Ibu ingin bertanya nih, dalam kehidupan kita sehari-hari, pernah nggak kalian terkena najis? Pernah ya? Terus kalian itu cara membersihkannya bagaimana? Misalnya terkena najis ringan atau mutawasito atau mughalazo. Dengan cara membersihkan bagian yang terkena najis pakai air atau sabun. Iya, jadi cara membersihkannya itu pakai air, apalagi kalau misalnya eh, terkena ini apa najis.
sedang, kayak darah, nanah, kotoran gitu. Nah, itu harus disiram pakai air, lalu dicuci pakai sabun agar warna dan baunya tuh hilang, benar-benar hilang. Gitu. Terus selanjutnya ada tata cara menghilangkan hadas. Nah, hadas ini dibagi menjadi dua, yaitu hadas hadas kecil dan hadas besar. Nah, contoh hadas kecil itu seperti apa? Tidur yang nyenyak atau Bu, buang angin, kentut. Nah, iya. Jadi kayak disebabkan kentut, buang air kecil, misalnya tidur terlelap. Nah, cara kita untuk sucikannya itu dengan cara wudhu atau tayamum. Nah, kalau misalnya tayamum itu kita tidak menemukan air sama sekali. Nah, itu bisa bertayamum. Kalau misalnya ada air, ya kita menggunakan air itu untuk bersuci. Nah, kalau hadas besar ini itu disebabkan junub. Misalnya tuh kayak bersetubuh, kayak misalnya dia suami istri ya, kayak berhubungan gitu. Terus terus keluarnya mani, haid atau nipas. Nah, cara menyucikannya itu dengan cara mandi wajib atau mandi besar ya, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat atau bertayamum jika berhalangan. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau misalnya kalian belum paham, boleh ditanyakan. Atau nggak ada? nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada, Ibu nih yang ingin tanya ke kalian. Jadi, eh, tadi kan Ibu sudah menjelaskan nih, dari awal sampai akhir. Pasti kalian tuh memperhatikan ya. Jadi, pertanyaanku, sebutkan 3 contoh najis dalam kehidupan sehari-hari dan cara menyucikannya itu bagaimana? Ayo, satu orang dulu. Saya, Bu. Ya, silahkan. Contoh najis itu misalnya tuh air manusia atau hewan. Yang kedua kotoran atau hewan dan yang ketiga air termasuk najis berat. Oke, sudah ya? Cara mensucikannya, air kencing dan kotoran dibersihkan dengan air hingga hilang bau dan rasanya. Air Ya, lagi, cara mensucikannya 7 kali, salah satunya menggunakan tanah atau debu yang suci. ya benar. Tepuk tangan dulu. Oke, semuanya kayaknya sudah paham semua ya. Nah, nanti eh, setelah Zoom, nanti Ibu kirim di lewat grup WA ya soal-soalnya. Itu ada beberapa pertanyaan. Nanti kalian jawab, terus kumpulkan besoknya. Ya, Iya, Bu. Nah, baiklah. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.